Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Umi hari ini? Sehat? Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah, baik, Pak. Iya, sudah lama tidak bertemu ya. Iya, Pak. Kemana aja sih, Bapak? Iya, kebetulan Bapak sedang sibuk ada di luar Umi. Nah, Oh, gitu. ngomong-ngomong ada yang bisa Bapak bantu Umi? Betul sekali, Pak. Kebetulan hari ini saya sedang ada masalah nih, Pak. Begitu. Kira-kira apa yang mau diceritakan hari ini? Bapak punya waktu nggak kalau saya mau ngobrol sama Bapak? Sebentar aja, Pak. Boleh, boleh Umi. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong. Memangnya eh, apa yang Umi harapkan dari percakapan kita nanti? Gini, Pak. Saya sebenarnya ingin menemukan solusi terhadap masalah yang saya alami. Mungkin setelah saya curhat dan saya ceritakan sama Bapak, mudah-mudahan saya bisa mendapat gambaran tentang masalah yang saya hadapi. Baik, ya. Memangnya ada masalah apa? Umi coba bisa disampaikan mungkin ya. Sebenarnya saya agak malu, Pak, menceritakannya. Namun daripada saya semakin tidak nyaman, lebih baik saya menceritakannya sama Bapak. Boleh kan, Pak? Baiklah Umi, coba kamu ceritakan agar kita bisa mencari solusi bersama-sama dari masalah yang kamu tadi alami. Jadi begini ya, Pak ya. Kan di sekolah itu kebetulan ada guru kimia saya membuka les di rumahnya. Nah, semua teman saya itu sekelas saya rata-rata ikut les tersebut. Sedangkan Hmm, saya tidak, Pak. Saya merasa tidak nyaman ketika guru tersebut sering menyebutkan bahwa murid yang ikut les nilainya besar-besar, dan kalau saya guru dan saya rasa guru tersebut tidak adil, Pak, karena mereka yang dapat nilai besar karena dapat reward dari gurunya, karena dia bisa ikut les guru kimia tersebut bukan karena kemampuannya, tapi karena ikutan lesnya, Pak. hmm, Tadi kamu sampaikan bahwa kamu juga tadi merasa diperlakukan kurang adil ya. Terus kalau Bapak boleh tahu, kira-kira kenapa kamu tidak mengikuti les seperti teman-temanmu yang lain? Ya, saya bukannya tidak mau ikut les, Pak. Jadi begini ya, Pak ya. Kalau Hmm. hari Minggu itu kan saya bantu-bantu orang tua saya, Pak, jualan baju di pasar. Di pasar Unpad, Bapak tahu nggak? Itu Oh ya, yang tahu tiap saya yang minggu di atas rame ya. tuh, Pak. Betul, Iya. betul, betul. Nah, sehingga saya tidak ada waktu untuk mengikuti kegiatan les. Nah, kebetulan kan les itu jadwalnya hari Minggu, Pak, barengan sama jadwal jualan saya itu, Pak. Oh begitu. Wah, hebat sekali kamu sudah bisa bantu teman ya. Sudah bisa bantu Bapak untuk jualan ya. Tapi apakah kamu sudah mengkomunikasikan kepada guru kimia tersebut bahwa pada jam tersebut tidak bisa ikutan karena memang bantu Bapak jualan? Sudah, Pak, dan gurunya pun menyampaikan bahwa murid yang tidak mengikuti les pun tidak apa-apa. Yang penting giat dalam belajar dan diperlakukan sama. Oh, baik. Jadi sebenarnya ketika apa namanya gurunya itu tidak bermasalah kalau ada muridnya yang tidak ikut les ya, karena Iya, bantu-bantu Pak. teman. Yang penting giat Iya, belajar ya tadi ya. iya, 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 Terus Pak. kenapa kamu bisa berpikiran atau memiliki pemikiran seperti yang tadi bahwa gurunya tidak adil? Saya hanya berpikir jelek saja, Pak. Mungkin ya, ya Pak ya. Karena Hmm. saya tidak ikut les itu, jadi saya tidak nyaman dan usaha saya dalam belajar pun tidak maksimal. Nah, kira-kira
kondisi ideal seperti apa yang Umi harapkan nantinya? Tentunya saya ingin lebih baik, Pak, dalam mengelola diri saya dan berpikiran positif dalam berperilaku. Baik, ya. Selanjutnya, kira-kira apa yang akan Umi lakukan nantinya? Saya tentunya akan menerapkan mindfulness, Pak, dengan teknik stop seperti yang pernah Bapak sampaikan di kelas. Dan tentunya saya akan berusaha untuk selalu berpikir positif serta fokus pada usaha belajar, bukan pada persepsi saja. Oh gitu ya, kamu sudah bisa atau sudah tahu ada teknik stop ya dan mindfulness. Nah, kira-kira metode yang berhasil yang tadi itu apakah sudah berhasil diterapkan? Iya, Pak, saya pernah menerapkannya dan setelah saya menerapkan itu, saya bisa lebih fokus, Pak, dan tentunya saya lebih tenang dalam bersikap dan berperilaku. Wah, luar biasa Umi ya. Baik, jika di rating 1 sampai 10, seberapa tingkat keberhasilan Umi untuk menerapkan metode tersebut? Kalau saya beri peringkat atau rating, kalau menurut saya itu antara 8 dan 9, Pak. Luar biasa. Selanjutnya, rencana apa yang akan Umi lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Hmm. Langkah-langkah yang saya akan lakukan tentunya saya akan lebih giat belajar, Pak. Kemudian juga saya harus berpikir positif dalam menerapkan mindfulness ini dengan teknik stop yang sudah saya sampaikan sama Bapak. Kemudian tentunya sebelum memulai pembelajaran di kelas dan sebelum mengerjakan tugas-tugas yang di rumah. Baik, luar biasa ya. Jadi nanti akan dicoba untuk lebih giat belajar lagi ya, kemudian juga berpikir positif, juga menerapkan mindfulness ya dengan teknik stop yang sudah Iya, Pak. kita praktekkan di kelas. Baik. Nah, kemudian Umi lalu komitmen apa yang akan Umi lakukan untuk menjalankan rencana tadi agar bisa berjalan dengan baik? Ya. Tentunya kalau rencana itu berjalan baik, tentunya saya harus konsisten ya Pak ya, secara Betul. terus-menerus dalam menerapkan mindfulness dan teknik stop. Jadi harus konsisten ya Pak. Betul, konsisten itu sangat penting ya dalam kehidupan sehingga apa yang kita rencanakan, apa yang kita lakukan kalau konsisten pasti akan menuaikan hasil yang baik. Iya Pak. Baik Umi. Kemudian kira-kira siapa nih yang akan membantu Umi dalam menjalankan komitmen tersebut? Saya tentunya akan mengajak beberapa teman saya, Pak, yang tidak ikut privat untuk belajar bersama dan meminta maaf kepada guru kimia saya karena saya sudah berpikiran kurang baik dan meminta tips pada guru saya bagaimana cara belajar kimia yang efektif. Oh, luar biasa sekali ya. Jadi nanti akan ngajak teman-temannya ya yang nggak ikut privat untuk belajar bersama. Nah, itu Iya, juga Pak. penting kita apa namanya tadi luar biasa akan meminta maaf. Baik. Nah, selanjutnya Umi, semoga nanti apa namanya apa yang sudah direncanakan tadi bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Iya, Nah, Pak. bagaimana perasaan Umi setelah kita berbincang-bincang tadi? Masya Allah, Pak, saya sekarang merasa lega, Pak, dan tenang. Hati saya sekarang tenang sekali, Pak. Saya merasa sudah menemukan solusi terhadap masalah yang saya alami. Baik, syukurlah kalau begitu Umi. Nah, apakah ada hal lain yang mau Umi sampaikan? Saya rasa cukup, Pak. Terima kasih ya, Pak, atas pencerahannya. Bapak telah meluangkan waktunya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang
saya hadapi. Terima kasih ya Pak Haris. Sama-sama Umi, mudah-mudahan apa yang kita lakukan nanti bisa berjalan dengan baik dan apa yang sudah direncanakan bisa berjalan juga dan lebih konsisten dalam pelaksanaannya nanti ya. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang sudah baik menurut saya selama percakapan tadi Bu, ada keterlibatan ya Bu ya. Saya juga tadi bisa lebih aktif dengan Ibu dalam percakapan, dengan mendengarkan juga secara aktif dan bisa menanggapi dengan empati terhadap kebutuhan dan masalah yang sedang dibicarakan ya Bu ya. Iya. Kemudian juga bisa membangun hubungan. Saya merasa bahwa ada bisa saling berbagi apa yang saya tidak nyaman bisa lebih nyaman lagi Bu. Yang perlu ditingkatkan betul tadi ada mengenai pertanyaan berbobot. Yang kedua adalah di teknik penguatan Bu. Jadi mungkin setelah tadi disampaikan ada masalah, mungkin harus ada juga penguatan positifnya untuk meningkatkan motivasi dan keyakinan dari coach. Yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi desain itu adalah praktik mindfulness mungkin ya Bu ya. Saya menggunakan teknik mindfulness betul untuk membantu saya tetap hadir dan fokus selama coaching. Yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan keterampilan saya adalah latihan juga mungkin secara berkala, banyak latihan, kemudian evaluasi diri juga, merefleksi apa yang kurang, apa yang kurang dari diri kita, ya apa yang sudah bagus ditingkatkan. Itu ya Bu mungkin, dan terakhir mungkin mengembangkan kepekaan mungkin ya Bu ya. Ya, kepekaan empatik. Jadi kita merasakan apa yang coach lakukan apa yang coach alami sehingga kita bisa relate dengan masalah coachnya.